dan penjagaan yang terbaik adalah dengan ilmu, dan salah satu ilmu yang paling utama di antara banyak ilmu yang utama yaitu tentang akidah. Karena dengan akidah yang kuat, harapannya seorang muslim itu bisa bertahan dari semua fitnah, cobaan yang ada di dunia ini. Karena memang dunia ini tempatnya orang diuji, dan surga tempatnya orang untuk menuai hasil dari ujian yang sudah dilakukan. Ibarat anak kita sekolah itu tempat belajar dan tempat ujian. Nanti kalau sudah lulus ya tergantung anaknya. Kalau dulu sekolahnya kedokteran ya jadilah dokter, kalau dulu sekolahnya perawat ya jadilah perawat. Tapi ada yang sudah disekolahkan di kedokteran gak kuat malah bunuh diri ya ada, bahkan spesialis. Yang kemarin sekolah perawat atau apa ini yang gak kuat ya bunuh diri juga, yang nyemplung ke Bengawan. Makanya sekarang pertanyaannya, mau pinter-pinter waktu bunuh diri ngopo? Nah itu karena tadi itu akidahnya belum dibentengi dengan baik dan benar. Makanya di mana-mana saya ulang-ulangi dan saya gak bosan untuk mengulangi, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah kalian wahai umat Islam mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah untuk apa? Membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, berarti bermajelis ilmu, maka Allah akan wariskan ketenangan pun. Ini kumang titen ini, ketenangan. Katanya omah-omah ra tenang ya bojone dipateni nggih enten. Diketok dititik nggih enten, diobong nggih enten, gitu. Dan dulu berapa bulan yang lalu saya pernah pengajian di daerah Kumpang itu, saya SMK 4, pinter tuh berarti ini, selalu juara dan riku. Dia pikiran dia tuh lulus dari situ ngelamar ning ngendi-ngendi ditompo. Delalah wali aneh ngelamar ning ngendi rene sing nompo. Bunuh diri Pak, jangan jenom. Kalau dulu orang bunuh diri itu yang tua sakit mati-mati apa mari-mari kan. Saat ini kita enam bunuh diri. Makanya jenengan yang punya putra pinter-pinter, punya putra ganteng-ganteng, ayu-ayu, sekolah dudur gitu kan, jangan merasa sudah pol-polan, jangan. Nek jenengan buat terdekatkan ke majelis ilmu, nggak jenengan dekatkan ke rumah di antara rumah-rumah Allah, ya, hati-hati, setan nggak akan berhenti untuk mengajak dia menemani ke neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu. Mboten ugi juga pasangan jenengan, garwa jenengan rajin ngaji, bojone ra tau dijak ngaji, ya wis. Bojone bakal ngelirik liyane, genah niku. Wong sok ngaji wis ngelirik liyane. Kok meneh ra tau ngaji. Makanya yang harus kita pahami nggih, pentingnya majelis ilmu itu melebihi pentingnya nyari makan. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, wong nek ramangan paling mati, tapi nek ora ilmu nyemplung rokok. Dah jeng pripun malih. Makanya ilmu akidah ini penting, dan kita terkait akidah sudah membahas panjang, dari mulai mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Allah sebagai Ilah, mengenal asma dan sifat Allah. Allah itu punya nama, dari mulai Allah itu minta dipanggil Allah, kalau mau manggil dengan selain Allah pakai apa? Asmaul Husna. Kemudian tentang Allah itu apakah punya keluarga apa enggak? Jawabannya tidak. Apakah Allah punya apa? Punya al-ahibba, orang-orang yang dipilih jadi kekasih-kekasihnya, seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasrani, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan keluarga-keluarganya, ngaku-ngaku gitu kan. Maka itu pun juga tidak gitu kan. Walaupun Allah mengambil dari manusia, itu yang diambil itu adalah khalilun. Jadi beda antara ahibba sama khalilun. Dan kemudian disebutkan juga bahwasanya Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Dan kemudian ketika ditanya Allah ada di mana, sudah kita bahas dalilnya sak pirang-pirang. Allah ada di atas. Kemudian setelah di atas sebelah mana? Di langit. Setelah itu langit di sebelah mana? Yang paling atas. Terus di paling atas dari langit ada apa? Ada aras. Nah Allah ada di mana? Di atas aras. Nah saat ini dipermasalahkan lagi, di atas aras ini maksudnya piye? Apa linggo ning dhuwur aras apa gimana? Nah,
Kalau jenengan masih ingat, seorang budak wanita ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah ditempeleng oleh tuannya menyesal dan kemudian ingin membebaskan budak itu, kemudian Nabi mengatakan posek golden rene, gitu kan. Kemudian begitu dibawa, kemudian ditanya aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan fis sama, di langit. Pun rampung ora ditekoki meneh langit sebelah ngendi dan seterusnya. Sakjane pun ngoten jane. Artinya ketika ayat sudah mengatakan di langit ya sudah. Sebenarnya itu harusnya. Gak perlu terlalu banyak ditanya, karena yang akan banyak ditanya itu kita, bukan Allah. Nah kemudian Nabi bertanya berikutnya, terus aku sopo? Kata budak itu, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Dan ini dua pertanyaan ini kemudian Nabi mengatakan aktikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena dia ini orang beriman. Sehingga ini bisa menjadi cara, menjadi metode ketika jenengan didatangi seorang laki-laki pengen melamar putri jenengan, atau ada seorang wanita yang pengen jenengan pek mantu, pengen ngerti ake dari lurus apa enggak tekoki. Gusti Allah ning dilih lho. Boten ngertos Pak. Wis mulya kono, sinawasit urene neh. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sekarang kok kayak tanya. Nah, setelah dijelaskan macam-macam kemudian di aras Allah berada di aras, di atas aras nemplek apa ning dhuwure ora nemplek. Tapi kok aneh-aneh gitu. Kenapa kok gitu? Karena kampus-kampus Islam di Indonesia khususnya sudah kelebonan paham filsafat. Filsafat niku semua hal harus ditanyakan dan ada jawabannya. Nek ra nek jawaban niku kudu dikarang-karang sak karepe dhewe. Nah, niku filsafat. Sampai iso ditompo akal. Padahal akal itu enggak selalu bisa menjelaskan apa yang Allah sampaikan. Sehingga zaman dulu ketika ngomongkan Isra Mi'raj gitu, gak ada orang yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kalau Abu Bakar As-Siddiq itu umpama waktu itu tidak percaya, maka banyak orang sudah murtad. Wong Abu Bakar As-Siddiq percaya aja masih ada yang murtad. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keimanan yang utama itu ya perlu menjadi seorang yang as-siddiqin, yang selalu membenarkan tanpa kokean takok sakjane. Tapi kok pada akhirnya ada majelis yang menjelaskan, ya alhamdulillah. Kalau kayak contoh melih, Nabi pernah mengatakan, nek kecemplungan laler minuman kalian, maka apa kata Nabi? Lelepno pisan lo ya, terus dijikok buang gitu. Niku nek para sahabat dikasih tahu gitu ya samina wa atau nek ora kekan takok. Tapi nek wong sakniki karepe piye nek opo? Delalah ilmu pengetahuan mengungkap. Lalat itu satu sayapnya ketika dia kecemplung, sayap satu itu mengandung bakteri dan seterusnya dilepaskan. Begitu jenengan lelep ke meneh gitu kan. Nah, di situ ada sayap berikutnya yang kemudian melepaskan penawarnya, baru dibuang. Dilelep ke pisan tok wae Pak gitu. Nah, ampun dijikoke sendok terus diaduk. Nah, nek kuwi kok malah metu teleke bareng gitu. Nah, maka seorang muslim harus paham itu, dan dulunya mereka sami nawato ora kok kan takok. Tapi gandeng sekarang manusianya kok kayak takok, berarti tak bertakok kadang juga tetap ora percaya ya. Maka nggak apa-apa kita bahas. Nah, di atas aras atau nempel bersama aras. Nempel itu maksudnya kata jenengan lenggah dan kursi, jenengan ngangge sendal kelet ngoten niku lho. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan in arada binafyil makan. Jika yang dimaksud adalah dengan meniadakan tempat al-makanu al-muhitu billah, bahwasanya tempat itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, fa hadan nafyu as-sahih. Jadi ketika kita katakan di atas aras itu, kita maksudnya bukan kemudian Allah itu nemplek dengan aras. Kita tiadakan nempleknya itu karena Allah tidak mungkin dilingkupi oleh makhluknya, karena Allah itu yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi. Maka nggak mungkin Allah itu dilingkupi ini bagaimana? Jadi ditutupi, dikelilingi gitu kan. Maka kita terima itu sebagai pendapat yang benar, penolakan yang benar. Artinya gini, kalau maksudnya Allah tidak bertempat itu adalah Allah tidak dilingkupi oleh makhluknya, benar. Tapi ini melih. Fa inna Allah, penjelasan lanjutannya. Fa inna Allah Ta'ala la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Karena sesungguhnya Allah tidak dilingkupi oleh suatu makhluk manapun. Wa huwa a'dham wa ajal min ay yuhita bihi syai'. Karena dia lebih agung, lebih mulia daripada diliputi oleh semua makhluknya. Kaifala, bagaimana mungkin dia kok bisa ditutupi, padahal Allah berfirman
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wa samawatu mutawwiyatun biyaminih. Bahwasanya Allah itu menjelaskan bahwa seluruh bumi itu berada dalam genggamannya. Nah, bumi semua dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit pun juga akan digulung dengan tangan kanannya. Maka mana mungkin sesuatu yang kecil itu melingkupi yang besar? Tidak mungkin. Nah, wa in arada binafyil makan. Jadi ada orang yang menolak Allah itu di atas arsy, tapi niatnya apa? Jika yang dimaksud dia mengatakan Allah tidak bertempat adalah nafyu ayyakun Allah Ta'ala fil ulu, menolak bahwasanya Allah itu ada di atas. Jadi ada orang yang mengatakan Allah dikatakan di atas berarti Allah itu bertempat. Ketika Allah itu bertempat berarti Allah itu lebih kecil dari makhluknya. Nah, itu. Jadi kalau orang itu kan ada yang berpendapat Allah itu di atas arsy. Oh, orang lu salah lu. Tapi Allah itu ora iso bertempat. Allah itu ada di mana-mana. Loh, ayatnya muni ning ngono. Iya muni ning ngono, ning maksude ra ngono. Lah maksude piye? Maksude ya ora ngono kuwi ya. Bingung kan? Maka yang terjadi beliau mengatakan nafyu ayyakun Allah Ta'ala fil ulu. Ada orang yang mengatakan Allah itu tidak di arsy karena ingin menolak Allah itu ada di atas. Kalau Allah itu ada di atas ditolak, maksudnya dia nggak pengen Allah itu bertempat, maunya fahada an-nafyu ghairu sahih, maka ini nggak tepat. Karena kita berpikir ketika kita itu di atas sesuatu berarti kita terikat dengan sesuatu yang di bawahnya. Itu kan manusia, makhluk. Aku ning dhuwure motor berarti aku nempel ning motor. Itu kan manusia. Aku ning dhuwure meja berarti aku ning dhuwure meja. Berarti itu kan kita manusia. Aku ning dhuwure kursi, ya berarti kan itu kita manusia. Tapi apakah ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada di atas arsy-Nya, apakah terus harus Allah itu benar-benar nempel di atas arsy? Kan enggak. Ketika kita mengatakan lho kudune kan ngono, lah kuwi kan logikamu untuk manusia. Dong mboten. Angel toh, karena ini emang ngomongane wong filsafat yang bulet-bulet ngoten niku. Makanya nggih cak jane tema ngene iki jane enggak perlu dibahas detail sebenarnya, tapi saya mengantisipasi ya, barangkali jenengan ajeng tekok batin tapi rawani gitu kan sisan tak bahas. Makanya di sini katakan bal huwa batilun bidalalah kitab was-sunnah wa ijma'il salaf wal aqli wal fitrah. Maka orang-orang yang berpendapat meniadakan keberadaan Allah di atas arsy dengan pertimbangan bahwasanya ketika dikatakan Allah di atas arsy berarti Allah itu bertempat, maka itu adalah pendapat yang keliru, bahkan ditunjukkan oleh ayat, hadis dan kesepakatan para ulama salaf dan akal sehat serta fitrah hati nurani manusia yang masih suci. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika niki HP itu, padahal ini dalam konteks manusia. Niki HP niki meja. Terus ngomong nggih, jenengan bayangke kula ngadeg, ora perlu ngadeg kangelan aku. Ning gue yang misal kula ngadeg gitu kan. Maka saya bisa katakan aku ning dhuwure HP, padahal aku orang tidak HP, gitu. Maka enggak selalu yang ada di atasnya itu kemudian terikat dengan bawahnya. Kan saya juga enggak pakai HP dalam artian tak pakai sebagai sendal atau sebagai baju gitu. Makanya ketika manusia aja mungkin seperti itu, maka ya Allah tentu lebih mungkin yang lebih baik daripada itu. Itu satu. Contoh mulai lampu. Lampu niku ten dhuwure jenengan apa ten ngisore jenengan? Dhuwur. Lampu niku kelek-kelek jenengan apa mboten? Mboten to. Terus pertanyaan berikutnya, apa nek terus ning dhuwur kuwi luwih cilik timbang ning ngisore? Nek dalam konteks misal kita dengan tempat tidur mungkin kita lebih kecil daripada tempat tidur. Sakniki nek lampu, apa lampune luwih gede timbang kula? Kan mboten to. Dong mboten. Artinya dalam kondisi tertentu enggak selalu yang di atas itu terikat dengan bawahnya, satu. Yang kedua, enggak selalu yang di atas itu lebih kecil dari bawahnya, dua. Maka pemahaman-pemahaman ini seperti ini, ya, ketika di dunia saja masih bisa dipakai, maka jangan sampai kemudian kita justru menerapkan sesuatu yang lebih jelek dari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mulai menungso kali sendal itu biasanya ngisor apa dhuwur? Ngisor. Nah, nek nganggo pendapat mereka, orang-orang filsafat katanya yang di bawah itu lebih gede daripada yang di atas. Pertanyaannya, ada orang pakai sendal segede badannya? Enggak ada kan? Nah, artinya kondisi tertentu aja manusia punya pendapat atau punya keadaan yang berbeda. Nah, makanya Ibnu Qayyim kemudian mengatakan warabbu fawqal arsy wal kursi la yakhfa 'alaihi khawatirul insan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan kursinya.
Nek bahasa ngeten iki enggak usah dijenengan bayangke berarti lingguh, berarti ngene, berarti ngono, enggak usah. Nek jenengan bayangke ngoten niku lah berarti itu koyo menungso. Padahal Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan kita, tapi Allah juga punya sifat yang sama yaitu mendengar dan melihat. Tapi melihat dan mendengarnya Allah berbeda dengan kita. Nek kita tambah tua, atau mulai SP sudah pangrungon, mungkin SP mulai sudah paningal, atau tapi Allah ya maha mendengar, maha melihat. Tidak pernah berkurang penglihatan dan pendengaran Allah. Tapi bahasanya sama, melihat dan mendengar. Tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda. Makanya ketika dikatakan warabbu fawqal arsy wal kursi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy dan kursinya, maka jangan pernah bayangkan itu kayak rojo atau ratu yang duduk di atas singgasananya. Karena jangan membayangkan seperti itu, akhirnya berpendapat berarti Allah itu lebih kecil daripada yang diduduki sebagaimana raja dan ratu manusia, berarti jangan menyamakan Allah dengan manusia. Nah itu keliru, itu namanya musabbihah, menyamakan. Bapak yang dirahmati oleh Allah, beliau kemudian mengatakan lagi wa tahsuruhu fi makanin iltaqulu rabbuna haqqan bi kulli makanin. Maka jangan batasi dia dalam satu tempat ketika kalian mengatakan Rob kita, Rob kami benar-benar di setiap tempat. Artinya sebenarnya ketika orang menolak Allah di atas arsy-Nya dengan semua keagungannya, kemudian dikatakan Allah orang ning kono tapi Allah ning ngendi-ngendi di mana-mana, sebenarnya dia sedang menurunkan Allah dari ketinggian, ditaruh di kondisi yang lebih rendah, lalu diletakkan di mana-mana. Makanya ini nanti menjadi pemahaman atau penyimpangan atau keyakinan agama-agama lain, bahwasanya Allah itu yang tadinya di sana dengan bahasa mereka Allah Bapa di surga, lalu diturunkan menjadi firman, lalu turun ke bumi menjadi anak manusia. Nah kalau kita berakidah yang benar, maka kita tidak akan pernah menurunkan Allah. Allah tetap akan ada di atas kemuliaannya sana. Itu orang Nasoro. Nanti orang Sufi, Allah itu nggak di sana tapi di mana-mana. Loh kenapa kok di mana-mana? Nek mbok dekek kono berarti Allah bertempat, berarti butuh tempat. Sing ngomong sapa? Lah terus Allah ning di mana-mana. Lah di mana-mana ya berarti mbok dekek ning ngendi-ngendi malahan gitu kan. Satu. Parah lagi, nanti sebagian mereka mengaku melihat Allah di mana-mana. Ada yang melihat di mimpinya, ada yang melihat di tempat pengajiannya, ada yang melihat dalam kondisi dia wirid dzikirnya, dan parah lagi ada yang mengatakan Allah masuk ke dalam diriku, itu yang kemudian disebut wahdatul wujud. Itu yang diyakini oleh orang-orang sufi. Nah, hati-hati. Makanya ketika Allah itu ada di ketinggiannya sana, di atas sana, dengan segala macam keagungan dan kemuliaannya, maka kita nggak akan pernah mengatakan Allah itu ada di sini dan di situ, di majelisku ini, majelisku itu, di mimpiku ini, ketemu di sana, di situ, tidak akan. Dan ini mengamankan hati kita dari pikiran yang aneh-aneh. Makanya memikir yang paling aneh itu adalah memikir tentang Allah tapi pikirannya atau yang dibayangkan itu keliru. Kemudian beliau melanjutkan, nazzahtumu bijahlikum an arsihi wa hasartumuhu fi makanin salim. Kalian mensucikannya dari arsnya. Artinya kamu mengatakan Allah enggak di ars, maksudnya biar Allah bertempat. Kalian justru letakkan Allah di tadi di mana-mana. La tabi'u biqaulikum la dakhilu la dakhilu fina wala huwa kharijul aqwan. Jangan kalian menyadari dengan perkataan kalian dia tidak ada di dalam kami, tidak di luar semesta. Nanti ada orang yang Allah tidak bertempat, tidak ada sekitar kita, yang tidak ada. Nanti nggak ngerti pokoknya Allah itu tidak bertempat, itu ya keliru. Nanti menolak Allah di atas terus menaruh Allah di mana-mana itu salah. Ada juga orang yang lebih ekstrem lagi mengatakan Allah nggak di mana-mana, ya nggak di atas. Alasannya karena Allah itu tidak bertempat. Karena kalau bertempat berarti Allah lebih kecil daripada tempatnya. Nah, itu kan logika kita. Aku berada di rumah. Nah, rumah itu lebih gede daripada kita. Aku berada di kos-kosan. Kos-kosan masih lebih gede daripada kita. Tapi kalimat aku Allah alal arsistawa di atas aras itu bukan berarti arasnya lebih gede daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin-poin pada bab pagi hari ini yang pertama, Allah itu beristiwa berada di atas aras bukanlah bermakna Allah diangkat atau dibawa oleh aras atau nempel bersama dengan aras. Kemudian yang kedua, Allah itu al-ghani,
di mana Allah tidak butuh dengan makhluknya, termasuk ars. Justru ars yang butuh kepada Allah. Makanya kalau jenengan masih ingat di bab tauhid rububiyah dan uluhiyah, apa kata Allah? Kalau kalian manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir ngumpul sebagai orang yang paling baik, paling beriman, maka kebaikan keimanan kalian gak akan nambah sedikit pun dari kemuliaanku. Kalau kalian manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir ngumpul menjadi orang yang sama dengan hati yang paling jelek, maka kejelekan kalian tidak akan mengurangi kemuliaanku. Kalau kalian manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir ngumpul di satu tanah yang sama dan meminta dengan permintaannya masing-masing dan tak berikan semuanya, maka tidak berkurang apa yang aku miliki kecuali seperti berkurangnya lautan ketika dimasuki jarum berkurang satu tetes air. Makanya di sini dikatakan Allah itu Al-Ghani. Ketika Allah itu Al-Ghani, maka Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ditegaskan pada Quran surat Fatir ayat 41, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, menetapkan adanya A di atas B. Misal Allah di atas aras, melazimkan bahwasanya A pasti butuh B, Allah pasti butuh arasnya. Maka hal ini adalah sebuah kekeliruan, karena nggak selalu yang di atas itu butuh sama yang di bawahnya. Buktinya langit ada di atas bumi, tapi apakah langit butuh sama bumi? Mboten. Bahkan kadang bumi yang butuh sama langit. Kenapa? Lah butuh hujan, bumi nek ra diudani lah garing. Nek garing nanti pada mati. Lah aku ning Solo ora nandur, sinten sing crita. Bener jenengan enggak nandur pari, tapi jenengan kan tuku beras, Pak. Nek nganti wong-wong sing nandur pari gak panen, jenengan golek beras ten pundi? Kalau wingi enten yai wis bongok-bongok beras saiki mundhak sekilo dadi 18.000. Wingi dit 50 iso entuk 3 kilo punjul, saiki mung entuk 2 kilo punjul sithik gitu kan. Nah, akhirnya apa? Orang kota pun akan terimbas kalau hujan itu nggak turun. Itu. Dan itu nyata kok, bukan dusta. Kemudian dikatakan lagi, padahal langit dan bumi adalah makhluk Allah. Ketika langit dan bumi makhluk Allah, apa ya bener deh Allah itu butuh sama makhluknya? Ini tidak bisa. Makanya ketika kita letakkan Allah itu di atas, bukan berarti Allah butuh sama bawahnya. Kayak tadi loh, ketika saya berdiri, ini HP. Apa ya HP itu saya pakai di kaki saya, kan enggak, itu HP ada di bawah saya. Nek sing di bawah saya belum tentu saya pakai gitu. Makanya ketika Allah itu berada di atas aras gitu kan, ini menunjukkan ada kondisi yang lebih tinggi. Ini bukan berarti Allah itu butuh sama aras ya. Tapi dengan penggalih, pokoknya kau nek bingung mantap kok, jangan meneng wae gitu. Padahal langit dan bumi adalah makhluk Allah. Maka bagaimana lagi perkaranya jika Allah Azza wa Jalla yang qadirun ala kulli syai', maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yaf'alu ma yurid, berkuasa atas segala sesuatu, maka lebih mungkin lagi bahwa yang namanya Allah ketika beristiwa di atas arasnya tanpa butuh aras itu sendiri. Kemudian yang keempat, istiwa Allah tentu tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Maka jangan digambarkan bahwa Allah ketika dikatakan beristiwa menetap di atas arasnya dalam keadaan duduk berbaring dan bersila atau semacamnya sebagaimana makhluk beristiwa di atas segala sesuatu. Makanya nanti jenengan akan dapati ya, orang-orang agama lain itu Tuhannya digambarkan ngelekar terus ning dhuwure napa niku wit teratai, nah, mabur gitu kan. Enggak kayak gitu. Itulah logika manusia yang diterapkan pada sisi ketuhanan mereka. Nek kita enggak. Ketika dikatakan Allah itu di atas aras, bukan berarti aras itu menjadi tempat tinggal Allah, enggak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nek kita berada di atas amben dipan, itu kita. Maka ketika Allah katakan aku ra kaya kowe, maka begitu Allah di atas aras bukan berarti Allah nempel tinggal di atas aras. Karena berbeda. Sehingga penutupnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya perkataan Allah berada bertempat di atas aras tidak terdapat sama sekali di dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Allah di atas aras bukan Allah bertempat di atas aras. Bedakan. Allah di atas aras bukan berarti Allah itu tinggal di atas aras. HP di bawah saya ngadeg, HP di bawah saya di atas HP. Bukan berarti aku nglingguhi HP. Walaupun dalam konteks manusia kalimat itu terkadang iya,
aku di atas amben, berarti saya memang berada di bawahnya amben. Tapi untuk Allah nggak bisa diterapkan seperti itu, karena Allah nggak butuh sama makhluknya. Nah, tidak pula dinukil dari perkataan orang-orang terdahulu yang sholih tentang ucapan Allah bertempat di atas arsy. Oleh karena itu hendaknya perkataan seperti ini dihindari. Jadi ketika kita katakan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah tinggal di atas arsy. Bedakan. Nanti ada orang yang ingin mensucikan Allah untuk mengatakan tidak tinggal di atas arsy, tapi dia juga menolak Allah berada di atas arsy, padahal ayatnya sak pirang-pirang. Maka sudah cukup bagi kita untuk mengatakan yang ditunjukkan oleh dalil Quran dan Sunnah bahwa Allah beristiwa di atas arsy dan Allah maha tinggi di langit dan Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Poinnya, Allah itu di atas. Kemudian di atas sebelah mana? Di atas langit. Langit yang mana? Langit yang paling atas. Langit yang paling atas itu langit berapa? Langit 7. Di atas langit ke-7 ini masih ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Allah di atas arsy, bukan bertempat di arsy. Nah coba bayangkan, di logika dengan baik dan benar, dicermati. Mengko nek bingung ketemu suatu ketika, silakan dengan mau diskusi sama saya, rapopo, kejak rame ya ayo gitu kan. Ya tak jelaske gitu kan. Pokoknya nggak selama ngomong diskusi aja nggak apa-apa lah, sing aneh-aneh moh gitu. Nah maka ya, ketika jenengan sudah paham di situ, nah nanti minggu depan mudah-mudahan Allah mudahkan, kita lanjutkan arsy kuwi opo. Nah, padahal sebenarnya sahabat tabi'in nggak pernah Pak tanya sampai sedetail itu. Tapi pada akhirnya ulama pun tetap harus menjelaskan ketika muncul manusia-manusia racetho sing membuat subhat. Loh berarti kok ngene, berarti kok ngono, berarti kok ngene. Makanya sebenarnya dari dulu ulama yang sholih, dengan menyebut siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu mereka itu orang yang kalau ngajar itu nyebut ya hadis iki, ayat iki, hadis selesai penak. Tapi semakin kesini gitu, banyak orang itu pengen tampil neng isin nek nggawa tulisan, pengennya langsung wah ketok pinter, ketok hebat. Nah muncullah menggunakan kata-kata tanpa dalil segala macam. Wah manusia melihat, wah ini pinter ngomong, pinter orasi, pinter pidato, orang gagas yang diomongke apa. Nah nek omongane masih soal coro nandur kembang, coro nandur pari, coro wedhus ya tidak masalah. Tapi akhirnya mereka juga pengen masuk ke wilayah keagamaan, mulailah ngomong tentang Allah, tapi udah nggak pakai dalil. Sing digo ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu debat, ilmu macam-macam. Akhirnya sebagian orang-orang yang punya filternya itu nggak kenceng, nah ketutlah di situ. Makanya sebagian ulama muncul untuk membantah mereka. Salah satunya Ibnu Taimiyah, salah duanya adalah Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama-ulama yang lain yang memspesialiskan hidupnya membantah kelompok-kelompok seperti itu. Dan pembahasan tentang ini sebenarnya dalam banget, seru banget. Nah, saya tidak sedang membahas mereka, tapi kita lebih membahas kepada inti dari akidah kita terkait Allah adalah ini. Ya. Nah, saran saya kalau memang pada satu ketika dengan bertemu dengan orang-orang seperti itu, sebagaimana pesan Imam Ahmad bin Hambal, jauhilah perdebatan karena agama tidak untuk diperdebatkan, kecuali dengan tahu dia bertanya dan pertanyaannya karena pengen tahu, dengan menjawab karena tahu jawabannya, silakan. Tapi nek misal jenengan wis ngerti model iki gaene ngejak debat dan jenengan jane yo iso ngukur nek jenengan yo ora punya ilmu untuk membantah, mendingan ora usah bantah-bantahan karena agama tidak digunakan untuk bantah-bantahan. Mekaten mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan apa itu arsy. Gile Mas, takutnya lali repot. Apa itu arsy? Barniku apa itu istiwa? Tadi dikatakan istiwa, apa itu arsy? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallah.